Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Padilla Purwasrismanda dengan NPM 2310562. Di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi jaringan saraf tiruan untuk melakukan prediksi harga perak dunia atau silver menggunakan Google Colab. Dataset yang saya gunakan merupakan data historis harga perak yang berisi nilai harga penurunan atau cost price. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model yang mampu mempelajari pola perubahan harga perak berdasarkan data sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi harga pada periode berikutnya. Nah, pada tahap pertama ini, saya melakukan import library yang dibutuhkan untuk proses pengolahan data dan penggunaan model jaringan saraf tiruan. Pertama-tama ada import pandas. Import pandas yang digunakan untuk membaca dan mengolah dataset harga perak yang berbentuk file CSV. Library yang kedua yaitu Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik harga perak, grafik trailing loss, serta grafik perbandingan antara hasil prediksi dan data aktual. Selanjutnya, setelah dataset berhasil diunggah ke Google Colab, ini selanjutnya kita mengupload dataset ke Google Colab ya. Setelah dataset berhasil diunggah ke Google Colab, langkah berikutnya adalah membaca file datasetnya. Nah, membaca file dataset menggunakan kode ini. Ini untuk menampilkan 5 data pertama, melihat informasi dataset. Setelah dataset berhasil dibaca, langkah berikutnya adalah melihat informasi dataset. Menggunakan fungsi df info, fungsi ini digunakan untuk menampilkan struktur dataset seperti jumlah baris, dalam kolom, nama setiap kolom, tipe data pada masing-masing kolom, serta jumlah data yang tidak kosong atau non-null. Dari informasi tersebut, saya dapat memastikan bahwa dataset telah terbaca dengan benar dan mengetahui apakah terdapat data yang hilang atau missing value sebelum masuk ke tahap processing. Eh, Selanjutnya, di sini menampilkan statistik dataset, mengecek data yang kosong. Selanjutnya, kita menghapus kolom yang tidak digunakan, mengubah kolom date menjadi date time, menjadikan date sebagai indeks. Indeks datasetnya menampilkan 5 data setelah processing awal. Selanjutnya membuat grafik harga silver. Nah, di sini pada grafik data harga silver ini, grafik ini bertujuan untuk melihat pola perubahan data setelah dinormalisasi. Walaupun nilai datanya sudah berubah dari rentang 0 sampai 1, pola naik dan turun harga perak tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa progres normalisasi hanya mengubah skala data, bukan mengubah pola atau tren yang terdapat pada data asli. Selanjutnya menampilkan ukuran dataset, import library untuk processing data, mengambil column price sebagai target prediksi, normalisasi data menggunakan min-max scaler. Selanjutnya menampilkan hasil normalisasi. Selanjutnya kita visualisasi data hasil normalisasi. Nah, ini data harga silver setelah dinormalisasi. Selanjutnya kita menentukan ukuran sliding window, menyiapkan variabel input dan target, membuat sliding window, mengubah list menjadi array numpy. Selanjutnya kita menampilkan bentuk data. Selanjutnya kita menampilkan contoh input dan target. Selanjutnya kita membagi data menjadi training dan testing. Selanjutnya menampilkan jumlah data. Selanjutnya kita melihat shape data training dan testingnya. Nah, selanjutnya kita mengimport library TensorFlow dan Keras. Membuat model JST, menambahkan input layer dan hidden layer pertama, menambahkan hidden layer kedua, menambahkan output layer, mengkompilasi model JST. Nah, di bagian ini menampilkan struktur model JST-nya. Selanjutnya menampilkan konfigurasi model, menentukan parameter training, melakukan training model JST.
Nah, di sini outputnya ada 100 ya, menampilkan hasil training terakhir. Nah, ini bagian grafik training model JST. Di grafik ini saya menampilkan dua buah garis. Garis pertama itu training loss, yang garis kedua itu validation loss. Eh, Training loss yaitu tingkat kesalahan model saat belajar menggunakan data training, sedangkan garis kedua validation loss yaitu tingkat kesalahan model ketika diuji menggunakan data validasi yang tidak digunakan secara langsung dalam proses pelatihan. Selanjutnya ini ada menampilkan jumlah epoch. Epochnya tadi ada 100 ya. Melakukan prediksi menggunakan data testing. Ini model melakukan prediksi terhadap data testing. Ini untuk bagian menampilkan hasil prediksi dan data asli. Menampilkan hasil prediksi, mengembalikan data ke skala asli. Jadi kita kembalikan lagi ke skala aslinya. Kode ini kode untuk mengembalikan hasil prediksi ke harga asli. Selanjutnya kita membandingkan hasil harga prediksi dengan data aktual. Nah, di sini kita menghitung dulu nilai RMSE-nya. Setelah menghitung RMSE, kita membuat grafik hasil prediksi. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa garis prediksi mampu mengikuti pola pergerakan harga aktual, meskipun masih terdapat sedikit selisih pada beberapa titik harga aktual dan harga prediksi. Ini perbandingan harga aktual dan prediksi. Setelah itu kita menghitung selisih prediksinya, menampilkan error yang terbesar. Error terbesarnya adalah ini, menampilkan hasil akhir model. Dan ini menampilkan 20 data pertama. Menampilkan 20 data terakhir. Nah, ini visualisasi hasil akhir prediksi. Ini kodenya. Nah, ini grafik visualisasi hasil prediksi harga silver. Yang biru ini nih harga aktual, yang oranye ini harga prediksi. Oke. Oke. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model jaringan sirip tidur mampu mempelajari pola historis harga perak dan menghasilkan prediksi yang cukup baik. Model ini layak digunakan sebagai alat bantu dalam prediksi harga perak atau silver, namun hasilnya belum dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan investasi karena harga perak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta pasar global. Kendala yang saya hadapi selama proses penyesuaian parameter model, pengaturan Windows size, serta memastikan seluruh proses di Google Colab berjalan tanpa error. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.